Shalom Hardliner, di mana saja Anda berada, senang sekali kami kembali menyalami Anda semua. Tentunya setiap Kamis malam sampah menjadi berkat dari GBI Rumah Doa dan Pemulihan. Sudah hadir di studio dan hari ini meriah sekali kalau Hardliner melihat di YouTube Heartline Network. Kami hari ini juga selain ada Pendeta Filipus Joko, Gembala GBI Rumah Doa dan Pemulihan, juga ada Pastor Dr. Helen Pangkei MPDK dari Gereja Sungai Yordan Keluarga Allah Tangerang, dan juga beliau seorang dosen di STT Pelita Bangsa Jakarta. Ada saya Evangelis Kiting Satriadi, penyuluh agama Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten, dan hari ini kami senang sekali karena ada tamu dari jauh nih Hardliner. Amin. Ya, beliau adalah Pendeta Yusuf Suwandi dari GBI Pati, Jawa Tengah. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Halo, ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Philip Joko. Dan selamat malam Ibu Helen. Selamat. Ya, Hardliner, hari ini kita akan membawakan satu topik, grace dan favor, yaitu anugerah dan perkenanan. Tentu saja kami juga mengundang Anda Hardliner yang mau berinteraksi di Hardline WA 0855 885 1006, ataupun juga di YouTube ada live chat, yaitu YouTube Heartline Network ya. Apa itu grace, apa itu favor, atau apa itu anugerah dan perkenanan? Nanti kita akan sama-sama mendengarkan. Narasumber kami ada Pendeta Filipus Joko, ada Pendeta Yusuf, dan ada Pastor Dr. Helen Pangkei ya. Di sini kita akan semua saling berbagi. Dan silakan Pak Pendeta Filipus Joko. Haleluya. Sepertinya Hardliner, kami semua juga rindu mendengar pujian dan doa dari Amin. Puji Tuhan, Pendeta, shalom ya. semua Shalom. pendengar Heartline yang berbahagia dimanapun sudah berada, dan juga yang menyaksikan live streaming YouTube Heartline Network ini. Saudara, biarlah saudara-saudara diberkati melalui siaran kami Sampah Menjadi Berkat setiap hari Kamis. Dan saya percaya ada berkat-berkat yang luar biasa juga yang Tuhan sudah siapkan buat saudara yang mendengarkan di rumah, di perjalanan, di kantor, dimanapun saudara berada. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mulai acara ini. Puji nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat segala anugerah yang Kau berikan sepanjang kehidupan kami, Bapa. Dari pagi, sore, sampai malam ini Tuhan, kami berterima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan. Kami berterima kasih buat oksigen gratis, buat nafas hidup yang masih Kau berikan kepada kami. Dan kami janji hidup kami untuk Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Anugerah-Mu besar bagi kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap kata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama katakan, besar anugerah-Mu, meriah
kasih Bapakku yang baik. Roh Kudus urapi kami, hamba-Mu, Pak Kiting, Pak Yusuf, Ibu Ellen. Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Amin. Berikan hikmat-hikmat yang baru Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan berkat-berkat yang baru kepada setiap pendengar Radio Heartline dan mereka yang menyaksikan live streaming YouTube Heartline Network. Terima kasih Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja, mengalir di dalam setiap perkataan kami sehingga semua orang diberkati ya Tuhan melalui sharing kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapakku. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang berbeban berat dilepaskan dalam nama Yesus, yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sharing firman-Mu, kami siap mengikuti program Sampah Menjadi Berkat ini. Haleluya. Semua yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya. Itu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan baca firman Tuhan di dalam Ayub. Haleluya. Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Berkenaan dengan tema kita hari ini, Grace and Favor. Saudaraku, anugerah dan perkenanan. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dari ayat 1 sampai dengan 5. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Haleluya. Saudara, Ayub merupakan satu tokoh Alkitab yang saya kagumi saudara. Karena Ayub ini luar biasa. Ya, dia hidupnya saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Ya, sehingga dia mendapatkan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sangat sayang sama Ayub. Bahkan kalau kita baca ayat berikutnya, Tuhan membanggakan Ayub di hadapan iblis tuh. Ya, iblis waktu itu menghadap kepada Tuhan. Kau lihat nggak nih hambaku Ayub gitu kan? Luar biasa loh saudara. Bahkan saya kalau dalam doa kadang-kadang, Tuhan, aku juga mau dong jadi pribadi yang kau banggakan gitu ya. Nah saudaraku, dan karena itu kita melihat Ayub diberkati Tuhan, bahkan dikatakan dia orang yang terkaya. Ternaknya ribuan saudaraku ya. Anaknya 10, 7 laki, 3 perempuan, saudaraku. Ya, anak Yakub, anak Ayub juga ganteng-ganteng kayak Pak Kiting, saudara. Haleluya. Ya, dan cantik-cantik kayak Bu Ellen. Haleluya. Ya, jadi mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita melihat tadi tulisan ayat-ayat firman Tuhan, rupanya Ayub itu luar biasa. Setiap kali pagi dia mempersembahkan korban syukur. Kalau sore hari dia mempersembahkan korban untuk
minta ampun kalau mungkin ada anaknya yang bersalah, keluarganya yang bersalah. Jadi Ayub sungguh-sungguh menjadi imam yang baik di dalam keluarga, ya, sehingga Tuhan sangat sayang sama Ayub, dan Ayub senantiasa hidup dalam Tuhan. Saudaraku, kita akan membahas lebih dalam lagi, karena saya percaya ada banyak hal-hal yang lain yang bisa kita bagikan selain dari firman Tuhan Ayub ini, saudaraku. Ya, nanti kita seperti biasa akan dipandu oleh hambanya yang luar biasa, Pak Kitingli. Puji Tuhan. Demikian, Tuhan berkati. Ya, haleluya, luar biasa ya Heartliner ya. Kalau Heartliner yang setia mengikuti program Sampah Menjadi Berkat, sebenarnya ini merupakan satu program lanjutan dari minggu lalu Heartliner. Heartliner ingat minggu lalu topiknya itu adalah ada yang diangkat dan ada yang ditinggal ya. Yang belum sempat dengar bisa lihat di YouTube Heartline Network, cari Sampah Menjadi Berkat, ada yang diangkat dan ada yang ditinggal. Itu artinya bersiap selalu ya Pak Pendeta ya. Yes. Ya, mungkin saya juga mau minta mungkin menanggapi juga gitu dari Ibu Helen dah gitu. Misalnya setelah kita minggu lalu bicara tentang ada yang ditinggal, ada yang diangkat gitu ya. Dan hari ini kita bicara satu perkenanan dan juga satu anugerah dari bacaan firman Tuhannya tadi Ayub 1 ayatnya 1 sampai 5. Bagaimana Ibu Helen melihat firman Tuhan ini? Iya. Shalom, selamat malam. Pastor Philip, Pastor Kiting, Pastor Yusuf, Yes. dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih semua ya. Shalom, selamat malam. Nah, kalau kita minggu lalu sudah membahas ya tentang ada yang diangkat dan ada yang ditinggal. Itu berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, Pastor ya. Ya. Nah, kalau kemarin kita juga sudah bahas bahwa orang itu bisa diselamatkan itu karena kasih karunia. Ya, bukan karena perbuatan. Karena kalau kita melihat kemarin kan kita sudah bahas bahwa di zaman Nuh itu bahwa mereka itu sudah kedapatan sama Tuhan, manusia pada masa itu adalah jahat di mata Tuhan ya, karena sudah hidup dalam kerusakan, dalam bumi yang rusak dan melakukan tindak kekerasan. Kalau kita kemarin juga bahas juga kan, makan, minum, kawin, mengawinkan biasa kan, itu hal normal. Tapi kenapa Tuhan bisa mengambil keputusan untuk memusnahkan? Tapi ternyata kan ada sesuatu hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Nah, kalau kita melihat lagi di tema yang kita baca yang malam hari ini ya, yang tadi dibacakan, disampaikan juga sharingnya oleh Pastor Philip ya. Orang yang bernama Ayub, ya, Ayub ini kalau kita melihat ada 4 kondisi kehidupan dia yang kita lihat di sini. Ketika di ayat 8 Tuhan seperti bertanya sama iblis, ya, dan bahkan membanggakan. Setelah Tuhan udah tanya sama iblis, sudah melihat belum hambaku Ayub? Nah, di sini dikatakan Ayub itu adalah orang yang saleh pertama, ya. Yang kedua jujur. Yang ketiga ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, ini kalau kita melihat ini kan semua karakter kehidupan, sikap hidup, perilaku yang Tuhan dapatkan, habitnya dan dia. Tuhan berkenan. Tuhan berkenan, ya, berkenan. Nah, kalau kita melihat lagi, Ayub ini hidup di zamannya apa? Di waktu zamannya masih perbuatan, apapun yang dilakukan manusia itu akan membawa dia pada keselamatan, atau hidup di bawah kasih karunia setelah Tuhan Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib. Ya. Nah, ini kita melihat ada perbedaan antara dua, kalau kita melihat antara Taurat dan kasih karunia. Nah, kalau kita melihat ini kan masih Tuhan melihat Ayub itu dari kehidupannya, ya. Dia saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, sehingga Tuhan berkenan kepada dia. Nah, tapi kalau kita melihat lagi kembali kepada kehidupan setelah kita di perjanjian baru ya, bagaimana apa yang Tuhan lakukan, yang minggu lalu pun kita sudah bahas. Ketika Tuhan di kayu salib, kata terakhir yang diucapkan apa? Tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Mungkin kadang-kadang orang gak mengerti, pikir oh semua penyiksaan-penyiksaan yang terjadi itu sudah selesai ketika dia menyerahkan nyawanya. Tapi itu berbicara banyak hal di dalam kehidupan kita. Apa yang tidak bisa kita bayar dari kelakuan hidup kita yang berdosa, ya. Kita nggak bisa menyangkal bahwa manusia, termasuk kita ya Pastor ya, adalah orang-orang yang berdosa, yang harusnya mendapat murka Allah. Di Roma 3 ayat 23 katakan, ya, semua manusia sudah
berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk kita. Ya, tidak ada satupun kan pembanding yang dikatakan kecuali aku, kecuali hamba Tuhan, kecuali siapapun, tidak ya. Semua manusia. Dan di Roma 6 ayat 26 atau 23 kalau nggak salah katakan upah dosa adalah maut. Ya. Roma 6 ayat 26 23 ya. Nah, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah kehidupan yang kekal, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apapun yang kita perbuat dari semua dosa kesalahan kita, dan kalau kita merunut kembali ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bahwa semua manusia itu semuanya sudah di bawah kutuk dosa dari garis keturunan Adam, ya, seperti dikatakan. Termasuk kita enggak? Harusnya termasuk kan? Nah, kita yang sudah di bawah kutuk dosa, semua perjalanan hidup kita sebenarnya adalah menuju ke apa? Maut. Kematian. Ya, kematian. Nah, tetapi dikatakan ketika Tuhan mati di kayu salib, semua sudah Dia selesaikan. Dan itu terungkap dari kata-katanya, tetelestai, semua sudah selesai. Artinya, semua dosa kesalahan kita, semua kutuk kita, kelemahan kita, segala murka Allah yang harusnya ditanggungkan kepada kita, yang harus memikulnya dari garis keturunan Adam ini, kutuk itu, sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Amin. Dan kita terima apa itu? Anugerah. Ya, anugerah. Nah, anugerah inilah yang membuat hidup kita sekarang ini dalam perjanjian baru ini, perjanjian anugerah ini adalah satu kelepasan, yaitu keselamatan. Lepas dari murka Allah, lepas dari kutuk, dari segala kesengsaraan, dari upah dosa semua. Nah, kalau kita melihat apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Philip tentang Ayub. Ayub itu masih hidup di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Perjanjian lama, kita melihat beda ya. Karena di sini kita lihat Tuhan membanggakan masih apa? Perbuatan-perbuatan Ayub. Tapi kalau sekarang kita hidup, apakah kita sebagai orang berdosa yang sudah ditebus dari kematian, dari murka Allah, bisa membanggakan diri? Tidak ya. Saya ingat satu ayat nih di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, firman Tuhan katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, ini peringatan buat kita. Jadi kasih karunia, karena kasih karunia kita diselamatkan. Ya. Nah, itulah yang mungkin bisa saya berikan ya, Pastor ya. Bahwa perbedaan antara Ayub dengan kita. Ayub itu masih melalui perbuatan dia diperkenan Allah. Tetapi kita ini diperkenan Allah karena kasih karunia. Ya. Bisa nggak dikatakan gini, Ayub mendapat perkenanan Allah karena perbuatannya yang saleh jujur, maka dia mendapatkan grace. Grace-nya itu kan anugerahnya karena perbuatannya. Tetapi pada waktu perjanjian baru itu terbalik. Ya kan? Betul. Mendapatkan grace dulu, baru kita dibimbing Roh Kudus untuk hidup dalam perkenanan. Amin, betul. Haleluya. Wah, menarik ya. Jadi dulu ketika sebelum Yesus Kristus hadir, kita melalui usaha kita. Melalui berbuat saleh, berbuat baik dan lain-lain, mendapatkan perkenanan Tuhan gitu. Amin. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, perkenanannya itu nanti, tetapi diberikan grace dulu, diberikan anugerah dulu gitu ya, Pastor ya. Terus kemudian perkenanannya dari mana? Otomatis akan dibimbing oleh Roh Kudus untuk mencapai, berubah, terus mendapatkan perkenanan, disempurnakan gitu ya. Betul. Wah, keren ya Headliner ya. Luar biasa Tuhan kita. Nah, kita hari ini ada tamu nih Headliner. Kalau di flyer kita lihat ada 3 narasumbernya. Hari ini ternyata ada dari GBI bonus buat Headliner. Dia dengar Pastor Philips Joko ada di Heartline ya, bikin sampah menjadi berkat. Program sampah menjadi berkat. Nah, gimana Pak Yusuf Suwandi dari GBI Pati Jawa Tengah, mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri, dan saya juga mau mendengar tanggapan karena tadi sebelum kita masuk ke ruangan ini Pastor juga punya tanggapan sendiri nih tentang grace dan juga favor gitu. Silakan Pastor. Ya, baik. Senang hari ini bisa ada bersama-sama dengan Headliners sore hari atau malam hari ini. Terima kasih undangannya Pak Filipus. Bisa bersama-sama dengan rekan-rekan yang luar biasa. Dan topik yang menarik hari ini ya Pak ya. Sangat menarik ini. Antara grace dan favor ini ya. Nah, tadi sudah dibahas banyak oleh Bu Ellen juga ya tentang perkenanan ya. Nah, saya melihat kalau buat kita hari ini
kita ini dalam satu situasi, khususnya anak-anak Tuhan, kita ini sangat diberkati. Ya. Kalau Ayub ini diberkati secara kekayaan yang melimpah, kita ini diberkati lebih dari kekayaan, Amen. Keselamatan. Amin. Nah, jadi anugerah yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Yesus itu berupa keselamatan. Amin. Yang itu harganya tidak bisa kita bayar dengan harta benda kita, dengan keuangan kita, bahkan dengan perbuatan baik kita. Ya, gitu ya. Nah, ini kita harus menyadari itu. Dan kalau buat kita hari ini, kita ini orang yang sangat diberkati. Jadi berkatnya karena anugerah Tuhan. Kalau Ayub berkatnya di dalam bentuk kekayaan yang dia jadi orang terkaya, kita berkatnya keselamatan. Nah, jadi Amin. Itu berkat yang jauh lebih besar, yang mungkin ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak menyadari itu. Mengukurnya masih dalam ukuran kekayaan, harta benda, kesuksesan, materi, betul. Nah, tetapi jauh di atas sana, jauh semuanya itu, bahkan yang belum pernah kita pikirkan, Yesus sudah lakukan duluan. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Nah, mungkin itu, Pak Giring. Ya, ini juga saya belajar lagi nih, Heartliner, bahwa sangat luar biasa ya. Kalau Pak Pendeta Yusuf katakan kan, keselamatan yang kita dapat itu justru hartanya yang lebih abadi kan. Jangka panjang. Kalau yang cuman harta, kemudian kekayaan, kambing domba dan lain-lain gitu, itu tentu sementara ya. Ya. Terus gimana Pak Pendeta Filipus Joko nih? Kira-kira mana sih yang lebih dulu? Kalau sekarang kita udah menikmati anugerah ya, ataupun kita bisa menyimpulkan atau mau menarik kesimpulan, mana sih yang lebih dulu? Grace dulu atau perkenanan Tuhan dulu nih sekarang gitu? Kalau Pak Filipus Joko punya tanggapan. Memang seperti tadi di awal, kalau tadi Bu Ellen juga singgung perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, sebelum Yesus datang dan sesudah Yesus datang gitu ya. Kalau tadi pembacaan kita Ayub itu ada di perjanjian lama, saya menyimpulkan gini loh, mendapatkan perkenanan dulu, baru dia memperoleh grace. Dan grace-nya itu bukan bicara tentang keselamatan, tapi berkat-berkat yang berkelimpahan. Ya, karena tadi seperti dikatakan, kalau di zaman perjanjian lama usaha manusia untuk mendapatkan grace itu, ya, anugerah itu. Tapi kalau di perjanjian baru berbeda. Anugerahnya, grace-nya ini bukan bicara tentang harta benda yang dimiliki Ayub, tapi grace-nya itu bicara tentang keselamatan. Oleh sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus yang sudah lahir, mati, bangkit, naik ke sorga buat kita semua. Ya, sesimpel itu ya. Iya. Jadi memang ada perbedaan di situ, di mana anugerah yang kita peroleh di dalam perjanjian baru itu, anugerahnya bukan lagi bicara tentang harta benda, bukan ukuran. Walaupun nanti kita pun kalau hidup dalam perkenanan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti segalanya, segalanya ditambahkan, termasuk berkat-berkat ekonomi, gitu, berkat-berkat jasmani. Jadi bahkan kalau kita melihat dalam perjanjian baru, anugerahnya tuh jauh lebih besar, jauh lebih besar. Kita mendapatkan keselamatan memang gratis dari Tuhan Yesus, bukan hasil usaha kita. Tapi gini loh, anugerah keselamatan bukan berarti gratisan. Anugerah keselamatan bukan berarti murahan. Ada yang bayar, gitu loh. Siapa yang bayar? Yesus Kristus. Dia bayar dengan tubuh dan darahnya, tubuh yang terpecah, darah yang mengalir dari kepala sampai ujung kaki. Kalau saya boleh simbol lambangkan tuh seperti kalau misalkan saya ke Kue Tiaw Alyong, haleluya saudaraku, itu teman kita juga tuh Kue Tiaw Alyong. Ya, dia sering jadi mitra kalau kita berbagi nasi bungkus, dia suka goreng nasi Kue Tiaw Alyong itu kemudian dibagikan kepada orang-orang di pinggir jalan gitu ya. Nah, misalkan saya dibawa oleh Pak Kiting ke Kue Tiaw Alyong. Kemudian waktu saya mau bayar ternyata Pak Kiting sudah bayar duluan.
sayanya gratis dong. Ya kan, saya dapat anugerah nih. Anugerahnya gratis, tapi bukan berarti gratisan. Tetap dibayar sama siapa? Pak Kitim. Gitu ya. Jadi di dalam perjanjian baru ini kita sungguh-sungguh bersyukur karena grace yang kita peroleh itu, anugerah yang kita peroleh bukan hanya bicara tentang jasmani, ya, tetapi rohani, saudaraku, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita semua mendapatkan keselamatan secara cuma-cuma yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya. Dia bayar harga di kayu salib, dia disiksa, dianiaya dengan biadab sehingga kita beroleh keselamatan itu. Ya, saudaraku. Nah, inilah mungkin yang menjadi perbedaan antara grace dan favor di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Begitu menurut saya, Pak Gitu. Jadi Hardliner, sepertinya kalau kita sekarang bukan lagi soal mengusahakan dengan kekuatan manusia sendiri ya. Justru itu menjadi salah lagi ya kalau kita sepertinya mengandalkan kekuatan sendiri. Nih Tuhan, aku sudah berhasil setiap minggu nggak pernah bolong pergi ke gereja. Nih Tuhan, aku selalu setiap bulan gajian membayar perpuluhan. Aku selalu menyantuni orang-orang miskin dan lain-lain. Tetapi udah bukan itu lagi, karena keselamatan itu sebenarnya, anugerah itu sebenarnya bukan karena perbuatan kita lagi ya. Jadi karena kita mengerti dan mempercayai bahwa Yesus Kristus itulah yang mengerjakan buat kita. Amin. Amin. Begitu ya. Amin. Bagaimana Pak Yusuf kalau soal anugerah dan perkenanan ini juga gitu? Memang kalau kita lihat kisahnya Ayub ini ya, saya terbesit ketika dengar Pak Filipus tadi menyampaikan, satu kali semua harta bendanya Ayub itu habis loh. Iya, betul. Habis. Dan harta bendanya Ayub ternyata tidak menyelamatkan dia. Seolah-olah harta bendanya itu tidak ada apa-apanya dibanding yang Ayub yang jujur, Ayub yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Itu seolah-olah harta bendanya itu tidak ada apa-apanya dibanding itu. Nah, itu sebabnya saya melihat ada anugerah yang besar yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebuah pesan disampaikan bahwa berkat itu atau kekayaan itu tidak akan pernah membawa kita kepada keselamatan. Haleluya. Tidak akan pernah membawa kita kepada kekekalan. Itulah yang disebut anugerah. Nah, lalu dari mana perkenanannya? Perkenanannya adalah ketika kita membalas anugerah itu dengan perbuatan baik kita. Kita berbuat baik. Jadi jangan sampai kita salah juga, Atenas juga jangan sampai salah. Oh, karena saya sudah diterima Tuhan, sudah diampuni, sudah terima grace, ya udah saya diam-diam aja. Ya nggak bisa. Atau kita berbuat dosa aja. Apalagi gitu. kan udah selamat, udah dapat grace. Tidak bisa. Tentunya gini, tentunya yang menggerakkan kita akhirnya gini, bukan lagi mencari kekayaan, tetapi perbuatan baik kita, saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, itu menjadi bagian yang secara bukan otomatis ya, secara pengertian kita, kesadaran kita dan kerelaan hati kita melakukannya untuk Tuhan, dan orang lain juga menikmati segala kebaikan kita. Otomatis kita akan menyalurkan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Gitu. Saya melihat Ibu Helen juga ingin menambahkan, Bu. Silakan, Bu. Ya. Tadi kita sudah uraikan ya, Pastor ya, bahwa perbedaan antara Taurat dan Perjanjian Baru kasih karunia itu sangat jelas, ya. Dan sekarang ini tidak dapat kita pungkiri. Banyak kepercayaan di luar iman kita kepada Tuhan. Masih banyak yang menganut dengan aku berbuat ini, dengan aku rajin sembahyang, dengan aku rajin ke gereja, dengan aku begini, aku pasti selamat. Nah, dan kita melihat juga banyak aliran kepercayaan yang sama, ya. Dan itu akan membawa kita pada satu keputusasaan yang tidak akan pernah berakhir. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak akan ada satu kesempurnaan. Kita melihat lagi ada satu contoh cerita. Ketika satu orang muda kaya datang kepada Tuhan. Dia katakan, guru yang baik,
apa yang harus aku lakukan supaya aku sempurna, supaya aku selamat gitu. Tuhan katakan kamu harus begini, gini, gini. Semua hukum Taurat kan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Semua sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Hanya satu Tuhan katakan, jualah hartamu dan ikut aku ya. Ikut aku. Jual hartanya, ikut aku sekarang ya. Betul. Kata kuncinya apa? Ikut aku. Ya kan? Dengan ikut aku, kamu pasti selamat. Nah, tapi yang dipikirkan oleh orang muda itu apa? Jual hartanya. Karena dia pikir dengan menjual hartanya dia bisa membeli kerajaan surga. Tapi nyatanya kalau kita melihat di dalam kasih karunia, hanya oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Perbedaan yang sangat hakiki ya Pastor ya. Kalau di dalam kitab Taurat, kitab Perjanjian Lama atau kepercayaan di luar kasih karunia, semua orang berbuat untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi di dalam kasih karunia, dengan kita diselamatkan maka kita melakukan hal-hal apa yang diperintahkan firman, hal-hal kebaikan, ya. Nah, misalnya contoh, kita diselamatkan, otomatis kan kita terima kasih karunia yaitu Roh Kudus juga kan di dalam kita. Dan Roh Kudus inilah yang akan menolong kita untuk bagaimana kita menghasilkan buah-buah pertobatan dan buah roh. Dan itu semua tidak bertentangan dengan firman kan ya. Nah, jadi kalau kita melihat firman Tuhan ya, dengan kasih karunia kita diselamatkan, maka oleh kasih karunia ini yang diberikan oleh Tuhan dan kita dipenuhi Roh Kudus itu yang memberi kita kemampuan untuk melakukan, ya, untuk melakukan semua apa yang Tuhan perintahkan. Jadi apa yang kita lakukan berupa misalnya kita rajin ke gereja, kita beribadah, kita menolong orang, kita melakukan semua kebaikan, bukan lagi untuk menggapai keselamatan itu. Itu hanya sebagai apa? Bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Satu, ya. Yang kedua adalah bukti kasih kita kepada Tuhan. Bukan lagi untuk meraih keselamatan itu. Gitu loh. Berbeda kan dengan yang dikatakan di dalam Perjanjian Lama. Mereka berbuat apa? 10 perintah firman, 10 perintah Tuhan kan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan lain-lain sampai jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Nah, semua itu ada nggak manusia yang bisa lolos dari itu semua, melakukan sempurna? Itu baru 10 loh ya, belum yang lain-lain. Belum lagi sampai 600 lebih itu hukum Taurat. Nggak mungkin ada satupun manusia yang sempurna bisa melakukan itu. Nah, karenanya Tuhan justru melihat kelemahan manusia yang nggak mungkin ya, menyelamatkan dirinya ketika kita sudah di bawah kutuk dosa, mengikuti garis keturunan Adam itu. Semua jalan kita menuju apa? Kebinasaan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia memilih kita, membelokkan jalan kita menuju keselamatan. Haleluya. Jadi kita ini diberi kasih karunia. Makanya hidup kita diperkenan Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi itu pun bukan karena kekuatan kita loh ya Pastor ya. Nggak mungkin kita bisa melakukan seperti Rasul Paulus katakan, apa yang diinginkan hati untuk melakukan yang baik, tapi yang diperbuat yang tidak baik. Yang tidak baik. Karena apa? Kekuatan manusia. Tapi kalau kita hidup di bawah kasih karunia, Roh Kudus itu yang akan menolong kita, memberi kita kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, pertanyaannya Pastor, apakah orang yang sudah diselamatkan Tuhan tidak bisa berbuat dosa lagi? Pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Tapi perbedaannya Pastor ya, orang percaya, orang yang diterima, yang sudah terima kasih anugerah, orang yang sudah diselamatkan, bisa mungkin jatuh dalam dosa, tapi tidak hidup berkubang di dalam dosa. Nah, beda itu. Dia tetap betah di dalam dosa, itu nggak mungkin kalau kayak begitu. Itu adalah orang yang belum diselamatkan. Itu dipertanyakan pertobatannya. Iya, betul. Artinya apakah dia benar-benar sudah menerima anugerah, sudah menerima kasih karunia Tuhan kan? Kalau sudah menerima, pasti hati nurani ini, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu pasti akan mengingatkan dan pasti akan kembali. Ingat doa Bapa kami, Pastor. Salah satu apa yang dikatakan, ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah. Itu bicara tentang apa? Sanctification kan? Bahwa manusia yang sudah percaya sama Tuhan tidak lepas bahwa dia bisa satu kali tersandung, tapi bukan dari unsur kesengajaan ya. Bukan unsur karena dia sudah punya niat melakukan dosa, tapi mungkin karena dia keserimpet, karena dia apa gitu. Tapi begitu dia sadar dia melakukan dosa, dia akan bertobat lagi, minta ampun sama Tuhan. Harus kembali kepada Itulah Tuhan, bertobat dan kembali ya. Iya. Itu dikuduskan oleh Tuhan kembali. Iya. Betul. Nah,
Pak Pastor Philips Joko. Haleluya. Gimana kalau seumpama kita katakan kita menerima grace gitu ya, dan bagaimana grace ini yang menjadi sia-sia gitu loh? Hal apa yang membuat grace ini menjadi sia-sia? Ya, seperti tadi, kalau kita sudah dapatkan grace, keselamatan ini, lalu kita nggak berjuang untuk hidup dalam perkenanan Tuhan, melalui tadi perbuatan baik, menolong sesama dan lain-lain. Nggak menghidupi seperti tadi juga diam-diam aja seperti Pendeta Yusuf ngomong gitu. Ya, itu menjadi sia-sia. Tapi kalau kita setelah mendapatkan grace, lalu kita berpikir, aku bisa buat apa ya yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, makanya dalam satu Mars RDP, itu Mars SDP itu bunyinya begini. We are RDP Army, serving you with heart. We are RDP Army, give you all the best. Nah ini loh. Jadi Mars kita itu memang kita mau membuat gini loh, Tuhan senang, sehingga Tuhan berkenan kepada kita dengan melayani itu pakai hati yang tulus. Gitu, bukan sekedar pelayanan rutinitas, enggak gitu, supaya dilihat orang, ya kan, supaya menjadi terkenal, supaya ditepokin tangan orang, enggak, tapi dengan hati yang tulus supaya Tuhan tuh tersenyum gitu loh. Amen. Dengan apa yang kita lakukan. Ya, dan yang kedua yaitu selalu memikirkan bagaimana saya bisa memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik buat Tuhan dan buat sesama. Karena firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 40 berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang-orang yang paling hina. Dan Yesus juga membukakan bagi kami ayat firman Tuhan buat RDP khususnya ya saudara, dan ini secara umum buat kita semua. Lukas 4 ayat 18, saudaraku. Ya, roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan pelayanan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terpenjara. Inilah yang dikatakan ibadah yang sejati, saudara. Dan Tuhan berkenan akan pelayanan ini. Ya, jadi itulah setelah kita mendapatkan grace. Oh, RDP banyak mendapatkan grace, Pak Kiti. Ya kan? Ya, mau kontrak ruko waktu itu cuman mengandalkan doa, andalkan Tuhan. Tuhan, saya berdiri di depan ruko bersama tim doa, ya kan. Kita sama-sama sebagai Bapak Ibu Gembala kita berdoa, Tuhan biarlah RDP buka di ruko Gading Serpong ini Tuhan, dalam nama Yesus. 5 hari dapat anugerah. Ya, duit kontrakan 50 jutaan waktu itu tersedia kita bayar kontrakan. Gitu. Jadi banyak grace demi grace sampai hari ini. Ya saudaraku, walaupun jemaat kita bukanlah jemaat yang besar, ya jemaat yang masih kecil lah saudaraku, tetapi luar biasa, selalu terpenuhi, bisa bayar kontrakan ruko. Amin, haleluya. Gitu. Jadi banyak hal saudara, ketika kita sudah menerima grace keselamatan dari Tuhan, seharusnya kita mulai berpikir apa yang harus saya lakukan supaya Tuhan senang, Tuhan berkenan kepada kita. Kita mendapatkan favor of God. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan Pak Kiti. Jadi Pastor, kita kan melihat ya bahwa tadi juga Ibu Helen berkata ada orang yang sudah melakukan ini itu gitu ya, dan kemudian Yesus berkata ikutlah aku gitu ya, dan jualah hartamu. Kita melihat juga kalau di perjanjian lama orang terikat di dalam menjalankan aturan-aturan Taurat yang begitu banyak. Sedangkan Yesus berkata ketika orang bertanya hukum yang utama dan terutama, Yesus berkata kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri gitu. Dan datanglah kepadaku karena aku yang akan memberi kelegaan gitu. Jadi kita melihat bahwa grace itu mungkin ketika kita tidak lakukan seperti yang Pastor Filipus Joko sampaikan, dan juga kita tidak mau datang kepada Yesus dan melakukan kasih-Nya, mungkin itu juga kita akan kehilangan grace itu ya. Bagaimana Bu Helen atau Pak Yusuf menanggapi kehilangan kasih atau tidak mau melakukan kasih kita kepada Tuhan ataupun kasih kita kepada sesama manusia? Atau katakan kita kehilangan kasih mula-mula kita? Apakah menjadi kita tetap
menerima grace itu, atau grace itu menjadi sia-sia juga gitu? Kehilangan grace. Kehilangan grace. Ini bicara berarti tentang setelah Yesus ya. Ya. Grace, Setelah Yesus ya, keselamatannya. Iya. Mungkin saya bisa kasih satu perumpamaan, satu cerita seperti kayak gini ya. Satu ilustrasi. Ya. Nih, ini ada 1000 lembar ya Pastor Kiting ya. Saya kasih ke Pastor Filipus. Pastor Filipus kan nggak punya nih ya 1000 lembar ini. Saya kasih 1000 lembar. Pastor Philip terima. Nah, punya nggak Pastor Philip? Punya. Saya bilang, Pastor Philip, kembalikan kepadaku 10 lembar. Kira-kira rela nggak dia? Pastor Philip rela nggak? Rela dong. Rela kan, karena tadi nggak punya. Iya. Dan punya nggak untuk mengembalikan kepada saya 10 lembar? Iya. Punya. Udah punya 1000 ya? Sudah punya 1000. Nah, dari yang sisa itu saya bilang, Pastor Philip, tolong kasih ke Pastor Kiting 100 lembar. Kira-kira punya nggak untuk memberi? Punya. Rela nggak harusnya? Harusnya rela. Harusnya rela. Ya. Saya katakan lagi, Pastor Philip, tolong berikan kepada Pastor Yusuf 200 lembar. Masih punya nggak, Pastor? Masih. Rela nggak? Masih rela nggak? Betul, rela. Harusnya rela. Harusnya rela. Nah, demikian seperti kasih karunia bekerja di dalam diri orang percaya, Pastor. Kalau kita sudah menerima kasih karunia, ya, kasih dan pengampunan kan yang paling besar di dalam kasih karunia itu. Ya. Tuhan mengasihi kita, maka Dia mengampuni kita. Kita sudah terima kan, sudah berlimpah. Sekarang kalau andai ada orang yang bersalah kepada kita, kita nggak mau memberi mereka pengampunan. Sebenarnya kita punya atau punya nggak? Punya sebenarnya, tapi nggak bisa memberikan. Nggak mau. Ada pertanyaan lagi, Pastor Yusuf. Ya, sebenarnya apakah dia benar-benar sudah menerima? Nah, itu tanda tanyanya. Kalau memang dia benar-benar sudah menerima, harusnya dia punya dan dia harusnya rela memberi, baik itu kasih maupun pengampunan. Tapi nyatanya banyak orang yang mengaku percaya, ya, tanda petik mengaku percaya sama Tuhan. Ketika ada saudaranya, ada sahabatnya atau siapanya yang bersalah, yang kesalahannya itu tidak lebih besar daripada dosa kesalahan dia yang harusnya mendatangkan murka Allah, ya sudah dia terima pengampunan, dia tidak rela mengampuni. Nah, pertanyaannya, apakah dia benar-benar sudah menerima kasih karunia ini? Kalau kita berbalik kepada Matius 7 yang Pastor Philip kemarin sempat bahas ya, minggu lalu sempat bahas, pada hari terakhir banyak orang berseru kan, Tuhan, aku sudah begini, gini. Tapi Tuhan bilang apa? Enyalah, aku tidak mengenal engkau. Karena sebenarnya mereka belum menerima kasih karunia sebetulnya ya, dan tidak melakukannya. Apa yang mereka lakukan? Buat diriku sendiri. Kata kuncinya, kalimat kuncinya, kalau orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan ya Pastor ya, kalau menurut saya, semua apapun yang dia katakan, yang dia perbuat, bahkan dari niat hatinya, itu semua motivasi karena kasih Tuhan dan kasih kepada sesama. Kembali lagi kepada perintah yang utama yang Tuhan perintahkan, yang dari sebanyak perintah disederhanakan, disimpelkan dalam kalimat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya Pastor Kiting tadi, kenapa orang nggak bisa mengasihi orang lain? Nah, pertanyaannya, apakah dia benar-benar sudah menerima atau hanya mengaku menerima? Kalau saya percaya, yakin ya Pastor ya, kalau kita sudah menerima seperti tadi ilustrasi yang saya sampaikan, kita akan rela memberikan karena memang dasarnya kita nggak punya loh, ya kan? Karena kita terima, kita nggak punya, kita terima, kita punya untuk kita memberi. Nah, masa rela nggak? Harusnya rela. Karena kita aja, dosa kita yang sangat besar aja kepada Bapa yang harusnya membawa kita pada hukuman mati, sudah diampuni habis. Nah, orang yang bersalah sama kita, salah apa sih? Paling ngomongin kita, fitnah kita, ngejelekin kita, mau hancurin hidup kita, belum membawa kita pada kematian kan? Kok susah banget ngampuni? Ampuni aja, gampang banget sebenarnya. Ya kan? Luar biasa. So simple saya katakan. Thank you, Pastor Helen. Nah, Pak Pendeta, saya juga sepertinya minggu lalu belum disampaikan nih. Banyak hardliner bertanya, apa sih sampah menjadi berkat? Apa cuman dijadiin nama program? Mungkin mesti Pastor Philips Joko menjelaskan sampah menjadi berkat ya. Haleluya. Ya, beranjak dari pelayanan SMB itu kita melayani banyak orang-orang yang terbuang, banyak orang-orang yang tersingkirkan, banyak orang-orang yang mungkin udah nggak mau diakuin lagi sama keluarganya, sama orang tuanya. Nah,
orang-orang ini kalau kita mau jujur, seperti misalnya saudara-saudara kita yang ada di penjara, itu kan masyarakat pada umumnya menganggap mereka adalah sampah masyarakat. Mohon maaf ya, sampah masyarakat gitu loh saudaraku. Dan Tuhan menggerakkan kita untuk menjangkau mereka, melayani mereka gitu. Dimana sebagian besar orang mungkin menghindar dari orang itu, kita malah mendekat. Supaya apa? Sampah-sampah ini, orang-orang yang dianggap sampah ini bisa menjadi berkat, bisa berubah, dan akhirnya hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, contohnya kan banyak saudaraku ya, Saulus, seorang pembunuh orang-orang Kristen pada waktu itu, ya Tuhan angkat, Tuhan pilih menjadi berkat, menjadi rasul, saudaraku. Ya, nah dari situ Tuhan membawa kita pelayanan RDP secara spiritual, secara rohani. Kita melayani orang-orang yang dianggap sampah, yang nggak diakui lah oleh masyarakat. Kita layani, kita bina sampai mereka berubah. Dan 22 tahun kami melayani di LP, di penjara, saudara, mulai dari LP kelas 1 Tangerang sampai hari ini. Orang-orang yang disebut sampah masyarakat, banyak yang sudah jadi hamba Tuhan, Pak Kiti. Ya, banyak yang sudah jadi pendeta. Ya, bahkan ada satu anak rohani saya, ini belum sempat saya undang ke sini, itu namanya Gunawan Akyat. Ya, Gunawan Akyat. Saudara, nggak cukup sekali kuliahnya. S1-nya di LP kelas 1 Tangerang, S2-nya di Salemba. Ya, saya anggap mereka kuliah kehidupan lah gitu kan. 8 tahun di LP kelas 1 Tangerang dan 5 tahun di LP Salemba, saudaraku. Ya, sempat waktu habis 8 tahun penghukuman pertama saya tampung, saya kasih pekerjaan, saya kontrakin rumah pada waktu itu, dan tapi ternyata setelah pekerjaan selesai dia izin pulang kampung, ternyata bukan pulang kampung, saudara, balik lagi itu ke sel. Ya, aduh gitu. Jadi tapi puji Tuhan, walaupun 2 kali dia sudah sempat menjalani kuliah kehidupan, sekarang menjadi pendeta penuh. Tuhan, amin. haleluya. Bahkan dia menjadi salah satu pendeta di Badan Pekerja Pusat Sinodenya, saudara. Ya, saya nggak sebutkanlah sinodenya. Ya. Jadi dia jadi orang penting di sinodenya gitu. Saya bangga, saya senang. Ya, tahun 2000-an saya ada melayani orang yang non Kristen, nyanyi fales, boro-boro bisa main musik, ya. Tapi setelah dia bebas dari LP, sekarang dia bisa main keyboard, bisa mengiringi puji-pujian, jadi worship leader, bahkan bisa jadi pengkhotbah juga gitu, bisa melayani pengkhotbah. Ya, inilah saudara. Nah, kemudian yang melatar belakangi ini, karena di dalam pelayanan kami ke penjara, ke anak jalanan dan lain-lain membutuhkan dana, maka Tuhan kasih hikmat sama saya. Bagaimana memperoleh dana yang bisa mendukung pelayanan-pelayanan kami. Kami udah janji sama Tuhan, kami nggak mau jadi peminta-minta, ya, kepada orang kesana kesini minta belas kasihan karena pelayanan kita membutuhkan dana, enggak. Tapi Tuhan memberikan hikmat. Akhirnya saya mengelola. Saya berpikir saya harus mengelola nih barang-barang yang disebut sampah, ya udah nggak berguna di rumah-rumah masyarakat, itu bisa kita kelola jadi berkat. Akhirnya kita umumkan, kita share di medsos bahwa kita menerima barang-barang bekas, barang-barang yang ada dianggap sampah, AC bekas, kulkas bekas, sepeda bekas, motor bekas. Motor kita udah mungkin sampai hari ini udah pernah dapat 15 motor. Mobil Panther pernah sekali tahun 2017. Ya, Panther bekas gitu ya. Dan memang benar, jadi sampah-sampah ini ketika saya kelola, saya jadiin duitnya sangat mendukung pelayanan kami. Ya, jadi luar biasa deh. Bahkan di tahun ke-10 ini sampah menjadi berkat sudah punya mobil pickup sendiri, saudara. Oh, luar biasa. Dan untuk hardliner juga yang mendengarkan siaran ini, apabila ingin butuh pelayanan juga bisa hubungi. Oh, bisa, sangat bisa ya, saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara berada. Kalau saudara butuh bantuan doa atau juga rindu untuk kami kunjungi, kami layani secara langsung, sejauh itu ada di Jabodetabek ya. Jadi bukan di Pati Jawa Tengah. Pati Jawa Tengah itu bagiannya Pak Pendeta Yusuf gitu ya. Tapi Jabodetabek kami siap melayani. Saudara tinggal telepon kami
di 0812 923 0687. Tuhan memberikan kepada kami hamba-hamba Tuhan memang ada karunia kesembuhan, karunia mujizat, doa pelepasan, konseling dan lain-lain. Jadi siapapun saudara yang memang membutuhkan pelayanan, jangan sungkan-sungkan hubungi kami di 0812 923 0687. Atau saudara juga yang mau nyumbang, mohon maaf, mau mendonasikan uang dana, bisa transfer ke 07 07 14 0007, kosongnya 3 kali, 07 07 14 0007. Jadi kalau di rumah mungkin nggak ada barang bekas, mau nyumbang duit saja, monggo silakan. Ya. Untuk mendukung gerakan sampah menjadi berkat. Gerakan sampah menjadi berkat. Baik, kita ingin menyalami hardliner yang ternyata sudah banyak nih Pastor berinteraksi. Di hardline WA ada selamat malam Pak, tolong dong nyanyi Zaman Sekarang Berjaga dari Ibu Louis ya. Kemudian ada juga jangan lupa info doa pagi Papi Joko katanya. Ada doa pagi ya? Doa fajar setiap jam 5 dari hari Senin sampai hari Jumat. Oh, di mana? Di akun Facebook Philips Joko. Akun Facebook Philips Joko ada doa fajar jam 5 sampai jam 6, 1 jam saja dari hari Senin sampai dengan Jumat. Oke, terus ada lagi nih. Saya lagi mendengarkan walaupun sambil di jalan. Maju terus Papi Philip Joko dari Bapak Wahyudi. Amin ya. Oh, ini di sini juga ada yang bilang selamat malam, YouTube tidak ada suaranya katanya. Terus oh ya ada lagi. Thanks, baru ada sekarang suaranya, selamat melayani. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Filipus, Pendeta Yusuf, Pendeta Kiting, Ibu Pendeta Helen. Saya ikut menyimak mendengarkan firman Tuhan, selamat melayani GBU All. Sorry belum ada suaranya. Ini Ibu Sari Jakarta Selatan ya. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Ini juga keulang 2 kali. Ada siapa lagi nih, Mbak Sari Jakarta Selatan. Kemudian di YouTube Heartline Network ada Ibu Rinselina Manalu. Shalom, selamat malam dan selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Dan kemudian ada Ibu Priscilla Dewi. Shalom, selamat untuk semuanya. God bless you all. Thank you. Kemudian ada Ibu Gembala nih, Ibu Anfua Chandra. Shalom, selamat malam. Kenapa suara tidak terdengar ya? Oke, nanti diperiksa kenapa awal-awal tidak ada suara nih ya. Yes. Kemudian Ibu Rinselina Manalu, suara di YouTube tidak terdengar. Terima kasih untuk monitornya nih. Kemudian ada Mak Lili juga di YouTube. Shalom, wah banyak nih yang kasih informasi suara tidak terdengar. Kemudian ada Ayung Lee. Shalom, selamat malam buat hamba-hamba Tuhan semua. Amen. Temanya sangat bagus. Semoga hardliner semua pendengar yang mendengar siaran ini membuka hati dan bertobat, hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amen. God bless you. Amin. Terima kasih. Baik, Pak Pendeta, tidak terasa waktu sudah hampir di ujung acara. Haleluya. Mungkin ada hal-hal lain, info gereja, GBI, Rumah Doa dan Pemulihan ataupun kegiatan yang mau dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya, puji Tuhan. Tanggal hari Sabtu tanggal berapa tuh? Tanggal 5 ya? Sabtu tanggal 6. Tanggal sebentar, saya lupa. Tanggal 9, sorry bukan Sabtu. Tanggal 9 hari Selasa kami akan ada kunjungan ke Panti Orang Gila, Panti Rehabilitasi Orang Gila atau ODGJ ya di Tiga Raksa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami dari tim SMB akan ada kunjungan ke sana, mau berbagi kasih juga ya, bagi sembako juga nasi box, karena memang setiap hari Selasa kita sudah punya program berbagi nasi bungkus ya. Kadang kita ke jalan-jalan dan juga kita punya program ke panti-panti, kita bagikan ke panti juga kita bagikan ke penjara-penjara. Sampai hari ini kita sudah melayani kemarin tanggal 2 di LP kelas 1 Tangerang dan tanggal 3 kita di LP anak wanita. Ya, ke depan juga minggu depan kita akan melayani juga di Jambe ya, dan juga di Gunung Sindur. Nah, saudara-saudaraku, jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendukung kegerakan pelayanan kami baik di penjara, di pinggir rel kereta api, kemudian di kolong jembatan di Jakarta Utara, Penjaringan, Pluit, saudaraku, dan lain-lain. Bagi saudara yang rindu, silakan saudara menghubungi saya di 0812930687 atau melalui rekening BCA
070714 0007. Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Saya minta Pastor Philips Joko untuk menutup dalam doa. Oke. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. 1 jam sudah berlalu, biarlah semua sharing yang kami sampaikan memberkati seluruh pendengar Heartline yang luar biasa dimanapun mereka berada, dan juga mereka yang menyaksikan lewat YouTube Heartline Network. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Kalau ada mereka yang dalam sakit, Tuhan jamah sembuhkan Pak Wahyudi yang mungkin dalam kondisi pemulihan. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Pak Wahyudi dengan sempurna. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap donatur SMB yang ada. Tuhan memberkati mereka, apa yang mereka tabur mereka akan tuai berlimpah melimpah, baik mereka yang menabur dalam bentuk barang maupun donasi uang. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa memberkati semua narasumber yang ada. Ibu Pendeta Dr. Ellen, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Yusuf dari Pati, Jawa Tengah, Tuhan berkati. Pak Kitingli, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapakku. Berkati lebih lagi hambamu bersama dengan keluarga dan pelayanan yang dia lakukan dari Kanwil Departemen Agama. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Juga hambamu bersama GBI RDP kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semakin hari hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Radio Heartline, owner dan seluruh staf karyawan yang ada. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Semua berkata amin. Terima kasih Heartliner. Tuhan Yesus berkati. Shalom, puji Tuhan.